Selamat siang semuanya, Mas Mbak. Hari ini kita akan belajar tentang pasar modal, dan sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Dan saya akan panggil satu persatu secara sampling, dan nanti untuk selanjutnya yang lain silahkan untuk absen di sista ya. Baik, untuk yang pertama Mbak Dewi Iswandari ada. Kemudian Mbak Isna. Kemudian Mbak Rohma ada. Mbak Putri Yunita. Mbak Viola ada. Kemudian ada Mbak Kristiawati, Mbak Trivena ada, Mas Aksa, Mas Seno, Mas Faisal, Mbak Wilda, Mbak Kunti, Mas Selvin, Mas Fadila, Mas Luki, Mbak Angel, Mbak Luza ada, Mbak Friska ada. Oke, di belakang Mbak Monik, Mbak Deliana, Mbak Davina ada di belakang ya. Mbak Karina, Mas Realis, Mbak Ria, Mbak Novita ada, Mbak Sulfa, Mbak Melinda, Mbak Kholisoh ada ya. Mbak Aisyah ada, Mbak Asyifa ada di belakang ya. Mbak Delia ada, Mbak Yeni enggak ada, Mas Joshua, Mbak Yevanya, Mas Seven, Mas Raffi ada, Mbak Friska ada di belakang ya. Mbak Anggini ada, Mas Martodius, mana Mas Martodius ada, Mbak Zahra, Mbak Mas apa Mbak ini, Mas ya, Mas Grevit ya ada, Mas Navalenindia, Mas apa Mbak, mana enggak ada, Mbak Ramadhani, Mbak atau Mas? Oh Mas ya, saya bingung ini, Ramadhanian biasanya cewek ya. Oh Mas Ramadhani ya. Mas Ferdi, Mbak Maria Maya, mana Maria Maya? Oh, Mas Roland ada, Mas Syahrul belakang ya. Kemudian Mas Filipus, Mas Bagaskara ada, Mbak Yemima enggak ada, Mas Evander ada, Mbak Chelsea ada, Mas apa Mbak ini, Nayaka
Nayaka, oh Mbak ya. Mbak Adelia, ada. Mbak Mas Solahuddin di belakang ya. Mbak Daru, nggak ada. Mas Haris, ada. Mbak Siti, Mbak Vina, Mas Farel, ada. Mbak Nur di belakang ya. Mas Christopher Robianto, ada? Nggak ada. Mas Hafid ada? Nggak ada. Mbak Gita, ada. Mbak Okta, nggak ada. Mbak Nadia, Mbak Pipit, Mbak Anissa, Mas Natael, Mbak Naina, Mas Hasan, Mas Adu, oh di belakang ya. Mbak Angelia, ada. Mbak Lea, mana Mbak Lea? Oh di belakang. Mbak Valerina, ada. Mbak Aditya, Mas Aditya, Mas Royhan, Mbak Eva, ada. Mbak Jenny, Mbak Sofi, ada. Mbak Agnes, ada. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar modal untuk pembahasan yang berkenaan dengan pasar modal global ya. Iya? Izin ke belakang. Ya, baik, silakan, Mbak. Baik, ini sekarang kita membahas tentang pasar modal global. Jadi sebelum kita membahas tentang pasar modal Indonesia ya, pasar modal Indonesia itu akan kita pelajari nanti di pertemuan minggu depan. Jadi untuk yang pertama mengenai pasar modal global, ya diharapkan kalian dengan mempelajari pasar modal global ini mampu menjelaskan faktor-faktor pengaruh investor internasional. Ya, ini ada 4 institusi pasar modal pasar negara maju, kemudian macam-macam pasar modal di berbagai negara itu. Jadi nanti kalian akan belajar tentang faktor pengaruh investor internasional, dia berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia, contohnya di Bursa Efek Indonesia, apa saja yang mempengaruhi mereka berinvestasi di sini. Kemudian 4 institusi pasar modal negara maju itu apa saja yang menjadikan suatu negara itu menjadi negara maju. Contohnya negara maju ya, nanti kita akan cerita contohnya Amerika Serikat. Kemudian macam-macam pasar modal di berbagai negara. Baik, selanjutnya ini tentang sistem ekonomi pasar. Jadi sebelum kita masuk ke pasar modal, kita belajar terlebih dahulu mengenai sistem ekonomi pasar, yang dimana
keberhasilan negara-negara barat, kemudian seperti Amerika dalam membangun perekonomian melalui sistem ekonomi kapitalis ya. Ini biasanya istilah bagi ekonomi pasar, yang dimana telah mendorong negara-negara ekonomi komunis beralih ke sistem ekonomi kapitalis. Jadi kapitalis itu ya dia menerapkan sistem ekonomi pasar itu tadi. Sedangkan ekonomi komunis kita lihat contohnya misalnya Korea Utara, kemudian Cina dulu, yang Cina ini contohnya saja yang dulunya sistem ekonomi komunis, kemudian sekarang mulai membuka diri menjadi ekonomi pasar, yang dimana ciri-ciri ekonomi komunis ini komunis ya salah ini. Yang pertama itu tidak ada bursa efek. Ya kalau kalian bisa lihat di negara-negara komunis mereka tidak memiliki bursa efek. Karena apa ya, semua aset negara itu semua aset itu milik negara. Ya kita sendiri rakyatnya sendiri itu ya semua milik negara. Makanya biasanya mereka ya memiliki aset saja nggak punya. Taruhlah misalnya dia nggak punya rumah, rumah juga milik negara. Jadi ketika mereka meninggal, dia menempati di tempat rumah tersebut, ya nanti ketika mereka meninggal, aset itu akan kembali ke negara. Kemudian kegiatan ekonomi dimiliki serta digerakkan oleh negara ini. Dan tidak ada kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh swasta ya, karena apa, negara komunis ini tadi ya semua digerakkan oleh negara ya, dalam artian berarti swasta dia tidak memiliki kegiatan di dalam perekonomian itu. Kemudian untuk mengurangi dampak negatif dari sistem ekonomi global, ekonomi pasar yang akan beroperasi secara global ini, beberapa negara membentuk asosiasi bersama yang akan saling mengatasi kekurangan negara masing-masing di sekitar kawasan. Ya ini kita bisa lihat contohnya di ASEAN ini ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, ini kerjasama dengan sesama negara-negara Asia Tenggara. Kemudian ada NAFTA, ini kerjasama antar negara-negara yang ada di Amerika Utara. Kemudian ada EEC yang dimana ini kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik, yang dimana mereka saling kerjasama di dalam perekonomian. Ya kita kembali lagi dulu belajar tentang ekonomi makro bagi yang sudah mengambil ekonomi makro, yang dimana perekonomian itu tadi setiap negara dia pasti membutuhkan adanya barang yang mungkin bisa jadi di satu negara dia tidak memiliki barang tersebut, namun di negara lain dia memiliki, sehingga terjadi adanya transaksi yang di mana kita melakukan kegiatan ekspor impor ini. Kemudian lanjut mengenai faktor pengaruh investor internasional. Ini tadi ya, bagaimana kita bisa menarik, atau dalam hal ini Bursa Efek Indonesia itu bisa menarik investor-investor dari luar untuk berinvestasi di sini, itu ya dipengaruhi oleh 4 faktor ini. Yang pertama stabilitas politik. Kita melihat dari stabilitas politiknya bagaimana, itu nanti akan kita pelajarin di slide selanjutnya. Kemudian konsistensi penegakan hukum, sistem dan prospek ekonomi, dan keadilan sosial. Itu yang yang akan mempengaruhi para investor asing itu berinvestasi di negara kita. Ini yang pertama mengenai stabilitas politik. Ya, contohnya stabilitas politik ini di mana adanya contohnya stabilitas politik yang mempengaruhi si
investor tadi itu adalah diantaranya pergantian pemimpin negara tanpa gejolak berdarah. Kemudian pergantian pemimpin negara sesuai masa jabatan. Tidak terjadi konflik antara pemerintah dan lembaga wakil rakyat. Kemudian pemilu berjalan aman dan tidak terjadi demonstrasi. Ya, kita bisa lihat contohnya tahun 98 ya. Tahun 98 itu dulu ada Walmart di Jakarta sebelum tahun 98. Ya, kemudian Walmart ini ketika terjadi demonstrasi tahun 98, terjadi ada krisis moneter, kemudian pada akhirnya terjadi berdampak pada demonstrasi yang besar-besaran, terutama di Jakarta. Itu Walmart dia kena imbasnya di dalam di dalam gejolak itu tadi, sehingga mengakibatkan pada akhirnya dia bisa menjadikan si Walmart ini akhirnya takut untuk berinvestasi lagi di Indonesia karena melihat adanya gejolak politik yang nggak stabil tadi. Ya, bisa jadi contohnya kemarin ketika pergantian periode keduanya Pak Jokowi ya, pada saat itu banyak yang dimana pemilunya tiba-tiba diumumin di malam hari. Nah, itu banyak yang bergejolak pada saat itu, banyak yang protes, terjadi demo, dan pada akhirnya ya pada saat itu akan mempengaruhi stabilitas politik yang ada. Kemudian ketika terjadi konflik antara pemerintah dan lembaga wakil rakyat, antara DPR contohnya, ini juga akan berpengaruh pada stabilitas politik. Ya, misalnya seperti ini, pemerintah dia menginginkan kebijakan A, namun DPR dia tidak bisa meng-ACC atau tidak bisa membuatkan undang-undang yang berkenaan dengan kebijakan A yang diinginkan oleh Presiden. Ya, pada akhirnya kebijakan itu tidak bisa berjalan. Berbeda ketika pemerintah saling bersinergi dengan lembaga wakil rakyat. Hal ini menjadikan si pemerintah ini dia bisa membuat suatu kebijakan sesuai dengan kehendak, sesuai dengan yang dia inginkan dan sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Itu juga pemilu berjalan aman. Kalau pemilu tidak berjalan aman juga akan berpengaruh pada stabilitas politik yang ada. Kemudian tidak terjadi demonstrasi tadi ya. Berkenaan dengan demonstrasi tahun 98 ini berpengaruh, kelihatan banget yang menjadikan si pemerintah dia terjadi adanya gejolak dengan masyarakat karena adanya krisis moneter ini tadi. Kemudian yang kedua, pengaruh yang kedua adalah konsistensi penegakan hukum. Indikator tidak konsisten dapat dilihat investor melalui jaringan media seluruh dunia. Ya, ini kita bisa lihat terjadi demonstrasi oleh LSM berkedok hukum. Ya, misalnya adanya tiba-tiba ada sebagian oknum LSM yang dia menggerakkan massa berkedok hukum untuk bisa merubah aturan yang ada, sehingga hukum itu tidak konsisten. Kemudian pergantian rezim pemerintah dibarengi dengan pergantian undang-undang. Ini juga akan berpengaruh juga pada investor. Ya, gampangnya gini, investor itu dia ingin berinvestasi, contohnya mau berinvestasi di Indonesia. Namun yang terjadi ketika melihat pemerintah di dalam membuat undang-undang kemarin dia mengizinkan untuk undang-undang A, taruhlah misalnya saja memberikan kebebasan untuk impor ke Indonesia, kemudian tiba-tiba berubah menjadi diperketat kebebasan untuk impor itu tadi. Iya. Yang ini menjadikan ketidakkonsistenan penegakan hukum. Begitu juga misalnya pengaruh tarif pajak.
Yang kemarin pemerintah awalnya nerapin pajaknya sekian persen, taruhlah misalnya kemarin PPN tadinya 10 jadi 11, kemudian 11 11 jadi 12. Yang hal ini kemudian pada akhirnya pada saat pelaporan pajak juga akan bermasalah. Kemarin ada terjadi masalah di dalam penghitungan pajak PPN yang pada akhirnya ini juga akan mempengaruhi keraguan-raguan keyakinan si investor asing tadi untuk berinvestasi. Ini kalau saya investasikan uang saya ke Bursa Efek Indonesia, ini aman nggak ya? Jangan-jangan saya udah berinvestasi di Indonesia, tiba-tiba kebijakannya berubah. Yang kalau berubahnya bagus ya nggak apa-apa, tapi kalau berubahnya malahan merugikan saya, ya ini menjadikan kerugian bagi saya. Ya ini ya yang menyebabkan si investor dia berpikir ulang untuk apakah dia akan melakukan investasi di Indonesia atau tidak. Kemudian pemerintah baru membatalkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya. Nah, ini juga berpengaruh. Kemarin berbondong-bondong investor ingin berinvestasi di Indonesia. Banyak investor yang berinvestasi di Indonesia karena kebijakan presiden sebelumnya yang memberikan kebijakan yang lunak, yang bebas, yang enak, yang mudah bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia misalnya. Namun kemudian pergantian pemerintahan yang baru, presiden baru, ternyata kebijakannya ini berubah. Yang tadinya diperbolehkan akhirnya tidak jadi diperbolehkan, ditolak. Perjanjiannya ditolak oleh pemerintah sekarang. Yang ini menjadikan penegakan hukum yang tidak konsisten, menjadikan keraguan-raguan bagi si investor asing tadi untuk masuk ke Indonesia. Selanjutnya pemerintah baru membatalkan perjanjian internasional secara sepihak karena tekanan publik. Ini juga akan berpengaruh dengan ketidakkonsistenan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya tidak ada kepastian hukum. Nah, ini juga berpengaruh. Ketika tidak ada kepastian hukum, taruhlah misalnya saya kalau berinvestasi di sini, nanti tiba-tiba pajaknya seperti apa? Apakah memberatkan saya atau tidak? Nah, inilah yang ketika tidak adanya kejelasan terhadap hukum yang ada. Kemudian revisi undang-undang dilakukan dalam tempo yang sangat singkat. Undang-undangnya dilihat gampang merubah undang-undang dalam waktu singkat. Ini juga akan berpengaruh. Ya seperti misalnya kalau DPR dia membuat undang-undang hari ini direncanakan, besok langsung disahkan. Nah, ini jadi tanda tanya. Dan ini menjadikan gonjang-ganjing juga bagi investor asing. Ini kok aneh pemerintahannya. Ini undang-undangnya barusan dibuat, besok langsung disahkan. Nah, gimana kalau misalnya saya sudah berinvestasi di sini, nanti kemudian tiba-tiba undang-undangnya baru lagi, yang memberikan ketidakkonsistenan bagi penegakan hukum yang ada. Kemudian sistem dan prospek ekonomi. Ini yang ketiga, sistem dan prospek ekonomi, yang dimana akan menilai dengan memperhatikan kekuatan SDA dan SDM berbagai sistem sebagai perbankan, teknologi informasi, komputerisasi, sistem komunikasi, inflasi, tingkat bunga, pertumbuhan nilai mata uang terhadap valuta asing, pasar modal, pasar berjangka, dan kustodian sentral. Ini bagaimana melihat sistem dan prospek ekonomi itu. Itu juga investor akan memberikan perhatian khusus pada resiko valuta asing. Ketika investor tadi berinvestasi di Indonesia, ya harapannya investor ini dia akan diberikan perhatian khusus mengenai resiko valuta asing. Gimana kalau tiba-tiba rupiahnya anjlok terhadap dolar, apa yang akan diberikan lindung nilai bagi investor itu dari pemerintah. Ini bagaimana melihat kebijakan-kebijakan itu. Kemudian melihat devisa bebas daripada pembatasan devisa.
Kemudian kualitas pasar modal, si investor akan memberikan perhatian khusus mengenai kualitas pasar modalnya seperti apa, dan fasilitasi hedging atau lindung nilai, serta sistem ekonomi. Ini akan berpengaruh pada investor ini, dia akan berinvestasi di dalam negeri atau di Indonesia atau tidak. Kemudian kualitas pasar modal, ini kualitas pasar modal juga berpengaruh terhadap investasi dari investor asing. Ketika pasar modalnya itu buruk, atau dalam hal ini misalnya buruk, keamanannya nggak bagus, kemudian datanya nggak real time, ini menjadikan investor itu malas untuk berinvestasi di situ. Taruhlah, ya baik, silakan Pak. Taruhlah misalnya si pasar modal ini dia tidak menerapkan sistem scriptless trading, atau mungkin tidak menerapkan adanya lembaga sentral kustodian dan sentral clearing. Ini akan berakibat bahwa tidak adanya jaminan dari pasar modal itu sendiri terhadap investor yang berinvestasi di bursa efek atau di pasar modal tersebut. Sehingga kalau kualitas pasar modalnya semakin bagus, ini akan menjadikan keyakinan bagi si investor tadi untuk berinvestasi di pasar modal. Yang dimana kita bisa lihat mekanisme perdagangan tanpa warkat hanya melalui pemindahan rekening efek. Ini termasuk di antara kualitas pasar modal di Indonesia. Kemudian adanya pasar ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, jumlah jenis saham dan obligasi yang diperdagangkan sangat banyak dan kapitalisasi pasar sangat besar. Ini menunjukkan kualitas pasar modalnya besar. Ini nanti kita bisa lihat di Amerika itu punya pasar modal ada berapa, bursa efeknya itu ada berapa. Dan ini menunjukkan seberapa besar kualitas pasar modal di negara tersebut. Dan terdapat lembaga sentral kustodian dan sentral clearing. Efek yang disimpan di sentral kustodian sudah atas nama investor, bukan atas nama broker. Kemudian tidak ada diskriminasi aturan dalam kepemilikan saham, dan Indonesia memiliki karakteristik pasar modal modern, yaitu scriptless trading, remote trading, clearing yang dilakukan oleh KPI, dan kustodian yang dilakukan oleh KSEI, serta lending dan borrowing. Ini termasuk karakteristik yang sudah dikatakan pasar modal modern yang dilakukan di Indonesia. Kemudian investor dia suka juga ketika adanya fasilitas hedging. Di mana di negara berkembang, agar investor internasional datang, disediakan fasilitas hedging atau lindung nilai berupa future market atau option market yang memperdagangkan stok indeks dan valuta asing. Sekarang kita masuk ke sistem ekonomi, yang dimana negara menganut sistem ekonomi yang jelas, dan sistem ekonomi komunis ataukah sistem ekonomi kapitalis. Kita bisa lihat di sini berkenaan dengan sistem ekonomi tersebut. Yang pertama ada sistem ekonomi komunis, adalah sistem ekonomi yang dimiliki, digerakkan, dan diatur oleh negara, sementara rakyat bekerja untuk negara itu. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis berarti bahwa pihak swasta berhak memiliki dan menggerakkan roda perekonomian, sedangkan negara bertindak sebagai penguasa yang memiliki kekuatan untuk mengatur sektor swasta. Jadi ini kita bisa lihat perbedaan dari sistem komunis dan sistem kapitalis. Kalau komunis tadi semuanya itu digerakkan oleh negara, dimiliki oleh negara. Bahkan rakyatnya sendiri dimiliki oleh negara. Dia nggak memiliki hak asasi manusia dari dari sistem ekonomi komunis itu tadi. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis ini ya semua pihak swasta bisa memiliki
menggerakkan roda perekonomian. Perusahaan-perusahaan bersaing untuk bisa bersaing untuk bisa mendapatkan keuntungan yang semaksimalnya, yang dimana ini digerakkan, yang akan menggerakkan roda perekonomian di negara itu. Namun tetap juga adanya peran pemerintah, ya seperti dulu kita belajar ekonomi makro, adanya peran pemerintah di dalam menjembatani tadi antara perusahaan dengan rumah tangga, ya, yang dimana negara ini dia sebagai penguasa yang memiliki kekuatan untuk mengatur sektor swasta. Kemudian ada investasi global. Kita masuk ke investasi global. Negara maju kaya akan modal teknologi, sedangkan negara berkembang itu ya kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, inilah yang menjadikan adanya permintaan dan penawaran antar negara. Ya, baik, Pak. Kemudian negara berkembang membutuhkan modal serta teknologi untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sementara negara maju membutuhkan tempat untuk investasi agar modalnya berkembang. Jadi kita bisa lihat bagaimana negara berkembang ini dia membutuhkan teknologi. Ya taruhlah misalnya, ya memang seperti di Freeport, tambang emas atau mungkin perusahaan timah yang ada di Kalimantan ini, ya kalau misalnya kita sendiri yang mendirikan atau membuat perusahaan itu, kita butuh teknologi itu, sedangkan kita nggak memiliki teknologi tersebut. Akhirnya pemerintah dia menarik investor tadi untuk mengelola tambang seperti di Freeport, mengelola tambang emas tadi. Sedangkan di negara berkembang itu sendiri, Indonesia dia memiliki tambang itu tadi, sumber daya alamnya, sehingga adanya saling kebermanfaatan satu dengan yang lainnya, di mana negara berkembang butuh modal teknologi, sementara negara maju membutuhkan tempat untuk investasi agar modalnya berkembang. Ya bagaimana dengan uang modalnya dia bisa membuat suatu perusahaan untuk mengelola sumber daya tadi, sehingga perekonomian di negara itu juga bisa berkembang. Kemudian dua kepentingan ini akan bertemu apabila didasari oleh kerjasama yang saling menguntungkan. Negara maju memahami kebutuhan negara berkembang untuk memakmurkan rakyatnya, sementara negara berkembang memahami bahwa pemilik modal harus mendapatkan keuntungan. Itu. Jadi adanya saling kebermanfaatan antar negara itu. Dan negara maju tidak hanya mengharapkan keuntungan, tapi juga keamanan investasi dan kembalinya modal awal. Ya negara maju tadi, ya karena dia, ya kita katakan sebagai investor asing tadi, dia berinvestasi di kita di Indonesia, ya harapannya ya seperti kalian lah, ketika berinvestasi kalian buat usaha, kalian punya modal, teman kalian punya usaha, kalian bagi hasil, harapannya bagi hasil, memberikan investasi ke teman kalian, ya harapannya investasi ini enggak investasi bodong, investasinya ini aman dan modalnya bisa kembali. Itu di dalam investasi global. Kemudian ini kita bisa lihat cara investasi ke saham asing. Bagi kalian yang berminat untuk membeli sahamnya Facebook, membeli sahamnya Google, atau membeli saham-saham asing, ini cara investasi ke saham asing itu diantaranya ada 4 cara yang dilakukan. Yang pertama melalui anggota bursa efek lokal, apabila sudah ada aliansi antara bursa efek lokal dan bursa efek asing. Jadi kalau dulu ada Philip Sekuritas, sekarang masih bisa atau enggak ya? Yang kemudian ada ini aplikasi peluang ya, peluang atau ya aplikasi peluang. Dan ada aplikasi apalagi itu yang dia memberikan menjembatani kita untuk berinvestasi, membeli saham di luar.
Kenapa? Aceh bisa. Sekarang bisa ya. Membeli saham apa, Mas? Saya belum pernah beli tapi ada fiturnya, Pak. Ada fiturnya ya, coba. Saya udah lama nggak ngelihat Ajaib sih ini. Sekarang ada, bukannya masih saham, obligasi sama kripto saja ya, ASEAN itu ya. Oh iya, ada saham Amerika ya ini. Iya, di Ajaib ini, contohnya di Ajaib. Ini juga ada saham AS. Sekarang di Ajaib sudah ada. Ini saya juga buka, ini aplikasinya Ajaib. Ada saham reksadana, aset kripto, saham AS, obligasi dan future. Ini. Ya, ini kalian bisa beli sahamnya Amerika ya, ini Netflix. Kemudian apa ini, Booking Holding, Spotify. Namun ini ya masih cuma ini saja ya. Jadi belum saham yang lainnya juga. Jadi yang masih kita beli, yang masih bisa kita beli hanya berapa ini? Banyak ya. Bentar. Ini yang top gainer aja deh. Bentar, salah. Ini lihatnya di, ada berapa saham Mas di Ajaib? Ada banyak deh ya. Ini saham Dojon aja lah gampangnya. Ini bisa dibuka enggak? Saya barusan buka ini, udah lama nggak pakai Ajaib. Saya sering pakainya iPod sekarang. Kelihatannya bisa nggak dibuka semua saham yang ada di, ya fiturnya belum lengkap ya kelihatannya ya. Jadi kita hanya disuruh milih antara yang top gainer, top loser, sama top volume ya. Ya dari situ. Jadi mungkin kita suruh milih langsung itu saja ya, karena kita saham di luar itu ya resikonya tinggi ya tadi ya, karena kita bayarnya pakai dolar. Ya gampangnya ini tadi, ini taruhlah misalnya Netflix tadi ya, mana Netflix? Netflix aja 950,52 dolar. Berarti butuh berapa duit itu? 950. Sekarang taruhlah 15.000 atau ya 9.500.000 kali ya 15 jutaan ya. Ya 15 jutaan. Itu untuk dapat bukan satu lot, satu lembar. Untuk membeli satu lembar saham Netflix. Gitu. Untuk membeli saham Netflix itu ya butuh satu lembarnya itu ya ini tadi 15 jutaan lah. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian melalui mutual fund, apabila manajer investasi diperolehkan membeli efek asing. Jadi si manajer investasi ini berarti ya broker-broker yang dia memiliki manajer investasi, dia memiliki izin untuk melakukan mutual fund. Kemudian melalui perdagangan derivatif apabila sudah ada indeks individual saham asing, dan bisa melalui depository receipt apabila peraturan mengenai DRS ini sudah dilaksanakan.
Ini tadi aliansi antar bursa efek, kemudian mutual fund, derivatif market, dan ADR ini ya. Baik, sekarang kita lihat ya di negara maju. Kita bisa lihat di negara maju, di mana negara maju ini sudah berhasil mengaitkan secara erat keempat lembaga pasar. Ya, ini kita bisa lihat Amerika dengan bursa efek, dan bursa efeknya ada 8, dan bursa berjangkanya itu ada 10, serta Jepang itu ada 9 bursa efek dan 13 bursa berjangka. Yang bursa efek di Amerika Serikat ini tadi ada 8 bursa efek unit system dan 1 bursa efek brand system yang sekaligus melaksanakan national trading system. Dan semua bursa efek ini hidup karena melakukan intermarket trading system. Jadi ya adanya sistem trading secara intermarket ini ya. Dan kemakmuran di setiap negara bagian relatif merata karena bursa efek berjalan secara nasional. Dan ini kita bisa lihat bisa kita lihat ini sambil kita bisa lihat ini untuk sebentar. Mati ya ini ya, sebentar. Baik. Baik, kita lanjutkan mengenai pasar modal Amerika ini dikatakan negara maju ya karena diantaranya ini ya ada empat pasar ini yang yang menjadikan suatu negara itu negara maju. Ya diantaranya adanya pasar uang. Ya kita bisa lihat pasar uang di Amerika perbankannya, di mana perbankannya di Amerika sendiri dia bisa menciptakan dolar sendiri ya, bebas. Ya ini juga menjadikan cerminan bahwa perbankan di sana lebih bagus, lebih maju daripada di yang lainnya. Kemudian pasar modal tercermin dari pasar modalnya, dilihat dari bursa efeknya. Kemudian pasar komoditas yang tercermin pada perdagangan partai tercermin pada perdagangan partai besar. Kemudian ada pasar berjangka yang tercermin dari produk 3 pasar di atas dengan settlement berjangka beberapa bulan ke depan. Itu ya. Kemudian selanjutnya mekanisme perdagangan efek ini di negara pasar modalnya itu dikatakan maju, di mana adanya 4 jenis pasar yang berjalan dengan baik. Ya, ini ada pasar perdana, kemudian ada pasar ada bursa efek, ada over the counter OTC, dan electronic communication network. Baik, ini kita bisa lihat contohnya di mana bursa efek di Amerika ini ada 8 tadi ya, yang kita bisa lihat bursa efek di Amerika itu ada 8, di mana ada New York Exchange, kemudian ada Nasdaq, ada American Stock Exchange, dan ada Boston Stock Exchange, serta Chicago Stock Exchange, dan ada Cincinnati, Pacific Stock, dan Philadelphia.
Ya, oh ke belakang, ya. Baik, jadi ini ada 8 bursa efek di Amerika. Kemudian ada pasar berjangka ini juga. Pasar berjangka itu ada berapa ini? Ada 10 pasar berjangka di Amerika. Yang dimana pasar berjangka ini memperdagangkan produk-produk yang ada di pasar uang, pasar modal, dan pasar komoditas dengan syarat penyerahan barang dan penyelesaian pembayaran dilakukan di masa datang. Harga terbentuk pada saat terjadinya transaksi terjadi, tetapi penyelesaian dilakukan 1 tahun lagi, 3 bulan lagi, maupun 6 bulan lagi. Ini yang dilakukan di dalam pasar berjangka. Komoditi yang ada ini diantaranya ada komoditi mencakup kacang, kedelai ya, kedelai bukan keledai ini, kedelai, gula, minyak goreng, dan bahan bakar, emas, daging, dan sebagainya itu ya. Selanjutnya ini contohnya dari bursa berjangka. Bursa berjangka ini kalian bisa lihat di ini ada Chicago Board Option Exchange, kemudian ada Chicago Board of Trade, ada Chicago Mercantile Exchange. Ini ada kopi, coffee, sugar, dan cocoa. Ini ada 10 ya, ada 10 pasar bursa berjangka di Amerika. Kemudian di Jepang ini, Jepang juga dikatakan negara maju ya karena diantaranya ini dia memiliki bursa efek yang bagus. Ya tadi Amerika ada berapa tadi? Ada 13 mana tadi? Ada 8. Sedangkan di Jepang ini ada 9 bursa efek ya. Ada 9 bursa efek di mana ada Tokyo Stock Exchange, kemudian ada Osaka Securities Exchange, Nagoya, Fukuoka, Hiroshima, Kyoto, Niigata, Sapporo, sampai Japan Securities Dealer Association. Kemudian bursa berjangkanya ini ada 13. Ini kalian bisa baca di layar. Itu ada Tokyo International Finance Future Exchange, Kanmon, Kansai, Kobe, Maebashi Trade, Nagoya Textile, Nagoya Grain, dan Sugar Exchange. Ini ada 13 bursa berjangka di Jepang. Kemudian ada lembaga-lembaga pasar di Cina. Ini ya, Cina dulunya negara komunis, kemudian ini sekarang berkembang menjadi menganut sistem kapitalis. Dan ini kita bisa lihat telah mendirikan 4 bursa efek di Cina serta 7 bursa berjangka. Yang dimana Cina telah melaksanakan national trading system untuk 4 bursa tadi. Jadi secara nasional trading system dilakukan secara bersamaan sistem trading secara nasional. Kemudian kegiatan perdagangan efek meluas melalui kota-kota besar di seluruh negeri, didukung oleh otonomi daerah yang berhasil ini. Dan ini pertama kali didirikan tahun 88, yang anggotanya berasal dari provinsi, kota madya, sampai ke daerah otonom lainnya. Begitu juga Uni Soviet ini. Jadi ini beberapa negara-negara komunis yang mulai beralih menjadi negara kapitalis yang dia menerapkan sistem ekonomi pasar. Ya kita bisa lihat adanya Uni Soviet telah terpecah belah menjadi beberapa negara dan mengubah sistem perekonomian dari ekonomi komunis menjadi sistem kapitalis. Kemudian negara-negara baru ex Uni Soviet juga
mulai mendirikan bursa efek. Ini negara-negara komunis yang mulai menerapkan sistem ekonomi ekonomi pasar. Ya, ini kita bisa lihat ini ex-komunis. Ex-komunis ini ada Armenia, Bulgaria, Cina, kemudian Hongaria, Lituania, Latvia, Norwegia, Polandia, Rusia, Slovakia, Slovenia, Yugoslavia. Ini dulunya negara-negara komunis, kemudian pecah negara Uni Soviet ya. Kemudian sekarang mulai menerapkan sistem ekonomi pasar. Mereka bisa memiliki bursa-bursa efek di negara mereka. Kemudian ada sistem ekonomi pasar negara-negara sosial, dan Indonesia menerapkan sistem ekonomi sosial ini, yang dimana negara yang tadinya merupakan sosialis juga mengubah sistem perekonomiannya dengan menyebut sistem ekonomi pasar. Ya, ini kita bisa lihat dari kerjasama ekonomi regional sejak usainya Perang Dingin, banyak negara berupaya membangun sistem perekonomiannya lebih terbuka daripada sebelumnya. Yang muncul tadi ada AFTA, NAFTA, APEC, kemudian EC, kemudian pelaksanaan WTO tahun 2020. Dan dari negara-negara di ASEAN, di Asia Tenggara, itu ada Singapura yang paling siap ya. Ya, walaupun negaranya kecil, ya ini kita bisa lihat Singapura dikatakan sebagai negara maju. Ya, kita bisa lihat bahwa dikatakan negara maju itu tadi yang saya sampaikan, dikatakan negara maju adalah ketika pasar uang dengan indikator perbankan yang tangguh. Kita bisa lihat dolar Singapura ini berpengaruh pada proses nilai-nilai perekonomian yang ada di negara tetangganya. Kemudian pasar modal tercermin dalam Stock Exchange of Singapura yang kita bisa lihat bursa efek di Singapura ini lebih maju. Kemudian pasar berjangka bidang keuangan yang tercermin pada SIMEX dan SIKOM. Kemudian ini tadi yang kita bisa lihat tadi gabungan negara-negara pecahan komunis, kemudian berubah menjadi negara ekonomi pasar, yang dimana si Cina ini tadi bisa membuat bursa efek, ada 4 bursa efek dan 7 bursa berjangka. Ada Shanghai, kemudian ada Shenzhen, kemudian Wuhan, maupun Securities Trading Automated Quotation System. Dan ini bursa berjangka di Cina ya, ada 7 bursa berjangka di Cina. Selanjutnya ada pasar modal di negara Islam juga ada, yang dimana aturan pelaksanaan perdagangan di negara Islam itu juga tidak sama ya. Seperti halnya kita bisa lihat, makanya kalau di Indonesia kan pasar modal itu dari Senin, transaksinya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Sedangkan kalau di Iran ini dia mengatur jam perdagangnya hanya jam 9 sampai jam 12. Ya istilahnya waktu bekerja. Kalau di Timur Tengah itu ya hanya sampai siang. Kemudian untuk hari Sabtu sampai Rabu, karena Jumat itu kan kalau di Islam itu adalah negara hari raya ya, hari raya umat Islam tiap minggu itu di hari Jumat. Jadi ya sehingga Kamis Jumat itu kalau di negara Timur Tengah itu banyakkan libur. Makanya kalau di sini di Indonesia pengajian madrasah ya, sekolah-sekolah Islam itu kan biasanya kalau hari Jumat itu kan libur madrasahnya. Masuk itu kan Sabtu sampai Kamis. Minggu berangkat. Yang biasanya madrasah ini ya, madrasah kalau kelas sore ya.
kelas sore itu ya. Kemudian Kuwait mengatur perdagangan mulai jam 7 sampai jam 4 untuk hari Sabtu, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, ini Kuwait berbeda sendiri ya, karena mungkin Kuwait ini mereka lebih ke apa? Lebih bebas ya. Dan dia mulai membuka diri dengan negara-negara lain. Sehingga penerapan Jumat sebagai hari raya itu kurang di sana. Kemudian Mesir ini kita bisa lihat Minggu sampai Kamis. Ya, Jumat, Sabtu libur. Jadi kalau kalian mau beli saham-sahamnya di Timur Tengah, kalian mau beli sahamnya bursa efek di Timur Tengah, ya jangan beli ya di hari Kamis atau Jumat. Biasanya itu ya hari libur. Ya carilah ya kalau mau beli ya di hari-hari Senin. Kemudian ya gampangnya kita samain sama di Indonesia kan Senin sampai Jumat. Ya di sini kan kalau dilihat Rabu, Kamis, Jumat ada yang ada perdagangan, kemudian ada yang Kamis yang libur. Ya kalau bisa ya seminggu sekali kita kalau dilihat di titik tengah ya di hari Rabu ya ini ya. Rabu itu kan nggak ada, kalau di yang lainnya kan ada yang Sabtu sampai Rabu, kemudian Rabu, nah ini ada yang Kamisnya kan ada yang libur. Di Iran Kamisnya libur. Jadi ya kalau mau aman kalian mau beli saham-saham di Timur Tengah ya belinya di hari Rabu itu pasti semuanya pada buka pada saat itu. Senin, Selasa, ya kalau Senin, Selasa nggak ada ya, berarti Rabu. Kalian kalau mau beli ya di hari Rabu itu. Kemudian pengaturan jam dan hari perdagangan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketenggangan investor dalam menghadapi fluktuasi harga atau mengurangi risiko yang biasa dihadapi oleh investor di negara-negara yang tidak menjalankan kaidah Islam. Kemudian hambatan pasar modal di Indonesia ini hambatan yang menyebabkan di Indonesia pasar modalnya kurang maju ya. Kita walaupun kita udah menerapkan scriptless trading, kemudian tadi udah ada KSEI, KPI sebagai lembaga penjamin. Ya ini juga ada hambatan di pasar modal di Indonesia. Karena yang pertama sistem politik yang lemah, ya tadi ketika stabilitas politiknya itu lemah, ketidakkonsistenan terhadap hukum. Kemarin barusan buat peraturan pajak berapa persen, kemudian tahun depannya udah buat lagi naik lagi, atau mungkin tiba-tiba menerapkan sistem kuota di dalam proses ekspor impornya, pembatasan ekspor impornya. Nah, ini yang menyebabkan perekonomian atau investor asing untuk masuk di Indonesia itu sedikit. Dan nilai rupiah yang lemah ini juga akan berpengaruh. Ketika nilai rupiah semakin lemah, ya ini juga akan menyebabkan investor asing itu malas untuk beli di Indonesia. Ya gampangnya gini tadi contohnya aja Netflix tadi ya $950 itu untuk beli satu lembar saham Netflix. Nah dan itu membutuhkan 18 juta, membutuhkan 15 juta sekian atau 15 sampai 16 juta untuk membeli satu lembar saham. Nah kalau misalnya rupiah semakin berkurang, semakin melemah, yang tadinya 15.000 sekarang jadi 16.000 atau 17.000, semakin melemah, yang menyebabkan akhirnya dia mendingan beli sahamnya Netflix aja, beli $1, tapi saham dolarnya ini stabil daripada dia beli sahamnya BCA di Indonesia. Namun ternyata ketika uangnya ini saya misalnya investor asing dari Amerika misalnya, kemudian saya berinvestasi di Indonesia. Nah, ketika investasi kan pada suatu saat akan saya tarik dana saya, uang saya, investasi saya, hasil investasi saya. Nah ketika saya tarik ternyata
Hasilnya dikonversi dengan dolar, rupiahnya sangat melemah. Yang tadinya saya berinvestasi dulunya saya $1 saya harus ngeluarin dihargain taruhlah pada waktu dulu misalnya 13.000 atau 14.000, kemudian saat ini mau saya jual, saya harus mendapatkan $1 itu dengan harga 17.000 atau 16.000. Nah, ini sangat merugikan bagi saya sebagai investor asing. Ya, ini yang menjadikan hambatan bagi investor di pasar modal. Kemudian perekonomian yang sentralistik yang semuanya secara sentral. Perekonomian ini aturannya perdagangannya secara sentral yang menyebabkan pasar modal ini terhambat. Ya, pasar modalnya ya sekarang hanya satu ya. Kalau sedangkan dulu kan ada dua, pasar modal di Surabaya dan Jakarta, Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta, dan ini disentralkan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian jaringan perdagangan antar bursa ini juga masih belum ada. Ya, bisa dilihat kita hanya punya Bursa Efek Indonesia saja. Beda dengan negara-negara tadi, negara-negara maju, dia punya Cina ada 4 bursa efek, kemudian Amerika tadi punya 8 bursa efek, yang secara nggak langsung menunjukkan bahwa perekonomiannya ini sangat cepat, perputarannya sangat cepat perekonomiannya. Makanya kalau begitu juga di dalam bursa efeknya itu real time-nya itu sangat sepersekian detik udah berubah. Jadi ya berbeda dengan di Indonesia. Kalian beli misalnya tadi di saham, beli saham di Ajaib, kalian bisa lihat tadinya nilainya per sahamnya taruhlah harganya 4.000. Lah kalian mau beli, kalian beli 4.000, ternyata harganya udah naik jadi 4.100. Yang padahal itu perubahannya itu masih butuh waktu lama. Ya, waktunya saya mau beli ternyata udah berubah. Dan ini juga akan mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan di dalam berinvestasi. Pada saat itu saya mau beli atau mau jual, di detik-detik itu dia nggak real time. Saya ngiranya harganya udah jadi 4.100, ternyata di secara hasil real time-nya di bursa efek itu ternyata turun jadi 4.000. Nah, ini yang menyebabkan ya walaupun kelihatannya nggak kelihatan banget persekian detiknya, tapi berbeda dengan bursa efek yang ada di luar negeri, itu real time-nya itu sangat tinggi. Jadi kecepatan perubahannya itu bisa secara signifikan. Jadi ya bisa dikatakan orang beli langsung ada penjualan dan itu langsung berubah otomatis. Ini jaringan perdagangan antar bursa di Indonesia itu masih minim. Kemudian kerjasama perdagangan antar bursa efek lokal dan asing telah dilakukan agar dapat beroperasi 24 jam sehari dan sebagai persiapan menghadapi persaingan global khususnya di pasar modal. Ini bagaimana saat ini, makanya sekarang ini bursa efek juga ya membuka peluang tadi. Ya kalau kita bisa lihat sebenarnya membuka peluang bagi kita ya warga negara Indonesia untuk berinvestasi secara retail. Dulu ketika kita mau berinvestasi di saham itu satu lot itu masih 500 lembar saham untuk kalian bisa beli satu lot. Sekarang diberikan kemudahan satu lot itu hanya 100 lembar saham itu. Jadi kalau dulu waktu saya kuliah diminta untuk praktek pasar modal saat itu ya butuh minimal ya 7 juta untuk buka rekening dana investor. Nah, kalau sekarang kalian nggak perlu buka 7 juta, kalian daftar saja udah dapat rekening dana investor. Tinggal kalian mau masukin uang kalian investasi atau enggak pada saat itu. Ya seperti ini tadi saya Ajaib, kemudian iPod, kemudian Stockbit yang saya pakai sekarang hanya saya pindahin di iPod.
Karena saya sempat kemarin di Ajaib kurang ini sih, tiba-tiba nggak tahu ya apa kena hack atau gimana, karena kan keamanannya sedikit kan, hanya kode PIN 4 angka itu yang agak mungkin bisa dibobol. Saya sempat uang saya yang ngendap itu kok tiba-tiba berkurang enggak, ada saham saya yang kejual satu lembar, ada saham kejual 1 lembar dan saya nggak ngerasain jual, dan akhirnya uang dari hasil jualan itu dibuat untuk ditrace untuk beli pulsa. Waduh, ini berarti ada yang bobol ini untuk Ajaib saya. Akhirnya udah tak pindahin ke airport. Jadi kalau di iPod ya cukup, ya aslinya bagus, fiturnya lengkap. Saya suka sebenarnya dari awal, makanya dari awal kan saya selalu ya secara nggak langsung memarketingkan Ajaib daripada yang iPod. Karena itu tadi fasilitasnya banyak, sedangkan di iPod terbatas. Namun ya kalau dilihat secara sekuritasnya, kemudian keamanan kita harus menyimpan passwordnya itu lebih panjang, ya lebih aman lah gampangnya. Kemudian investor internasional itu mudah masuk dan mudah keluar. Suatu negara yang dengan mudah mendatangkan investor masuk tapi tidak memiliki ketahanan untuk mencegah investor keluar akan mengalami capital flag besar-besaran ini. Baik, ini mengenai kesimpulannya, di mana di materi ini berkenaan dengan pasar modal. Pasar modal ini telah berevolusi melalui pergeseran historis, ekonomi, dan sistematik. Dari perdagangan era kolonial hingga globalisasi modern, pasar modal kini berfungsi sebagai jembatan antar negara maju dan negara berkembang. Kemudian negara-negara secara aktif memodernisasi sistem untuk menarik investasi internasional, memastikan kerjasama ekonomi yang kuat di dunia yang semakin saling terhubung. Ini yang menyebabkan munculnya sekarang ini bursa efek semakin berkembang. Di Indonesia juga sekarang diberikan kemudahan untuk bisa membuka perusahaan go public, perusahaan TBK, perusahaan terbuka yang dia bisa publik di Bursa Efek Indonesia. Ya kita bisa lihat sekarang ini perusahaan-perusahaan kecil dia mau butuh dana, dia bisa menggo-publikan perusahaan dia. Ya ini juga yang perlu kita khawatirkan, ya kita harus belajar pasar modal lebih dalam lagi untuk bisa mengetahui mana saham-saham yang bagus, mana saham-saham yang kurang bagus, ya sehingga kita bisa meminimalisir kerugian-kerugian di dalam kita berinvestasi. Kemudian itu berkenaan dengan materi pada hari ini, dan ini referensi yang saya pakai di dalam pembahasan pada pasar modal ini dari referensinya Samsul, pasar modal dan manajemen portofolio. Itu berkenaan dengan materi ini. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan untuk materi pasar modal global? Jadi seperti tadi ya, pasar modal global ini memberikan gambaran bagaimana pasar modal itu ada berkembang, dan kita juga harus bisa melihat, ya ini PR-nya dari pemerintah di dalam mengembangkan bursa efek kita, bursa efek Indonesia, biar bisa diminati oleh investor asing. Ya tadi gampangnya, investor asing aja dia punya dana banyak. Ya karena apa? Ya dia biasa beli, taruhlah di orang-orang bully Amerika ini tadi, dia berinvestasi, dia beli saham di Netflix saja, dia bisa membeli sampai 100 lembar saham misalnya. Dia bisa membeli satu lotnya dia, misalnya 100 lembar saham. Berarti berapa? 15 juta kali 100 berapa? 15 juta kali 100 tuh 1,5 M tuh.
Ya, 1,5 M. Lah 1,5 M kita beli untuk saham di Indonesia kan hanya bisa dapat berapa lembar seperti itu. Nah ini kalau misalnya mereka bisa berinvestasi di Indonesia itu ya semakin banyak ya, perekonomian kita semakin bagus. Uang dolar yang masuk ke Indonesia ya seperti kemarin kita belajar ekonomi makro, ketika dolar semakin kita miliki atau mata uang asing kita miliki masuk ke dalam negeri, itu semakin menjadikan salah satu indikator rupiah kita semakin menguat. Nah, ketika investor dia berinvestasi ke Indonesia, itu menjadikan indikasi bahwa rupiah kita akan semakin menguat. Itu pembahasan berkenaan dengan pasar modal pada sesi pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Selamat siang.